Marilah kita mulai pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 12 ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar semua siswa kelas 12? Sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Anda sekalian di kelas 12. Sekarang Anda sudah kelas 12, jadi Anda harus lebih rajin dan lebih semangat dalam belajarnya. Untuk mata pelajaran kimia di kelas 12, ada 10 kompetensi dasar dalam 2 semester. Nah, untuk semester gasal atau ganjil ini, kita akan mempelajari 7 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Ini akan Anda pelajari sifat koligatif larutan ini pada fenomena yang terjadi pada saat mendidihnya air atau memasak air. Nah, memasak air bagaimana kalau misalnya diberikan garam dan tidak diberikan garam, atau bagaimana jika kita memasak air, kemudian bagaimana terjadi penurunan tekanan uapnya pada saat ya diberikan garam atau diberikan gula pasir. Kemudian yang kedua, membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, yang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit itu berbeda sifat koligatif atau fenomena yang terjadinya. Nah, selanjutnya, untuk kompetensi yang ketiga, yaitu mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dasar dari sel elektrokimia terjadi reaksi reduksi oksidasi. Nah, contoh sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari adalah batu baterai. Batu baterai adalah salah satu jenis sel volta. Elektroda yang ada di batu baterai itu yang akan kita pelajari. Jika katoda terjadi reaksi apa, kemudian di anoda juga akan terjadi reaksi apa. Nah, antara sel volta dan sel elektrolisis itu sama-sama terjadi reaksi redoks. Ada reaksi reduksi oksidasi spontan dan reaksi reduksi tidak spontan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan mengajukan ide atau gagasan untuk mengatasinya. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi ini berhubungan sekali dengan reaksi reduksi oksidasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, Anda mungkin mengenal istilah korosi ini dengan istilah perkaratan. Nah, faktor apa yang mempengaruhi terjadinya suatu unsur mengalami perkaratan? Yang banyak terjadi mengalami perkaratan yaitu unsur besi. Juga bagaimana cara mengatasi dan mencegah terjadinya perkaratan pada unsur besi. Selanjutnya, yang kompetensi dasar kelima yaitu menerapkan hukum atau aturan dalam perhitungan terkait sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini adalah sel yang tertutup yang berhubungan dengan energi listrik. Itu terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau energi listrik menjadi energi kimia. Nah, ini kita akan menghitung mengenai yang pertama, kalau dalam sel volta kita akan menghitung mengenai hukum Faraday, kemudian hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Pada hukum Faraday 1, berapa banyak massa yang diendapkan, massa logam yang diendapkan pada saat terjadi penyepuhan. Kemudian kalau di sel volta kita akan melihat bagaimana potensial elektroda yang terjadi jika sel volta tersebut dengan elektroda yang berbeda. Selanjutnya, untuk yang keenam, ini yang banyak sekali materi yang kita pelajari, yaitu mengenai kelimpahan kecenderungan, sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak,
serta proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, yaitu ada golongan gas mulia, golongan halogen, golongan alkali dan alkali tanah, unsur periode ketiga, dan unsur golongan transisi atau periode keempat. Nah, kita akan mempelajari sifat fisik dan sifat kimia dari gas mulia. Contohnya, gas mulia helium, sifat fisiknya, kemudian manfaat yang dapat diambil dari gas helium, serta pembuatan gas helium. Kemudian untuk unsur halogen, contohnya sifat kimia dari klorin. Kemudian manfaat yang dapat diperoleh dari unsur klorin, misalnya untuk disinfektan, kemudian bagaimana proses pembuatan unsur klorin. Begitu juga unsur golongan utama, yaitu unsur logam alkali dan logam alkali tanah. Logam alkali dan alkali tanah ini banyak sekali dijumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada kalsium, magnesium, kemudian natrium, litium. Itu adalah contoh unsur-unsur alkali dan alkali tanah. Selanjutnya kita akan pelajari juga mengenai unsur periode ketiga. Yang banyak itu kita ketahui ada aluminium dan ada unsur golongan transisi atau periode keempat. Ini yang bisa membentuk ion kompleks. Kita pelajari bagaimana tata nama senyawa ion kompleks, bagaimana terbentuknya ion kompleks dari golongan transisi atau unsur periode keempat. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa karbon. Nah, Anda mungkin masih ingat mengenai senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya terdiri atau tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen. Dalam senyawa karbon ini merupakan turunan senyawa hidrokarbon yang diberi gugus fungsi tertentu sehingga mempunyai sifat khas dengan gugus fungsi tersebut. Contoh yang dalam keseharian Anda mengenal mengenai alkohol. Nah, alkohol adalah senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon dengan gugus fungsi alkohol. Kemudian ada alkanal. Alkanal ini juga dikenal dengan istilah aldehid. Anda mungkin pernah mengenal mengenai formalin. Nah, itu salah satu senyawa aldehid. Nah, Ibu berikan contoh penggunaan atau fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada es krim dan cairan infus. Nah, untuk es krim pembuatannya itu menggunakan sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan titik beku. Sementara cairan infus masuk ke tubuh berdasarkan sifat koligatif larutan, tekanan osmosis. Untuk sel elektrokimia, Anda banyak sekali mengenal mengenai batu baterai. Kita pelajari batu baterai ini, elektroda yang digunakannya untuk katoda adalah seng dan untuk anodanya adalah menggunakan karbon. Dan ada larutan elektrolit yang ada di dalamnya. Untuk senyawa atau untuk kimia unsur banyak sekali yang akan kita pelajari karena unsur-unsur yang melimpah di bumi kita itu banyak sekali dan yang terbanyak adalah unsur silikon. Kita akan mempelajari bagaimana magnesium, bagaimana pembuatan unsur magnesium. Kemudian unsur magnesium ini banyak dipergunakan untuk membuat kembang api. Kemudian unsur Fe, unsur besi, diperlukan sekali untuk perkembangan tubuh kita karena tubuh kita membutuhkan unsur besi untuk perkembangan. Apalagi kalsium. Kalsium itu untuk perkembangan tulang. Ini kimia unsur.
ada natrium, ada salah satu unsur yang termasuk unsur periode keempat atau unsur transisi adalah tembaga. Tembaga banyak dipergunakan pada peralatan listrik karena tembaga merupakan salah satu unsur yang dapat menghantarkan listrik terbaik atau konduktor terbaik. Nah, sebelum melanjutkan dengan kompetensi dasar pertama, yaitu dengan materi pembelajaran sifat koligatif larutan, Ibu ulang dulu mengenai pembelajaran materi koloid. Ya, Anda ingatkan koloid. Koloid ini adalah salah satu jenis campuran dengan campuran terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Banyak jenis koloid ini yang biasa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari karena jenis koloid terbagi berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi yang membentuknya. Ini beberapa contoh koloid, jenis koloid itu ada keju, ada mutiara, kemudian ada mentega, dan ada es krim. Ini juga jenis-jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jenis-jenis koloid ini ada 8. Dalam koloid ini selain jenis-jenisnya ada 8, ada emulsi. Emulsi ada emulsi padat, ada emulsi cair, kemudian ada sol, sol juga ada sol padat, kemudian ada aerosol, aerosol juga ada aerosol padat. Nah, koloid ini bagaimana sifat koloid bisa mempengaruhi atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya efek tindal, kalau kalian menonton di bioskop, maka layar kemudian lampu sorot dari proyektor itu akan terlihat atau membentuk efek tindal. Kemudian sifat koloid yang lain yang biasa dipergunakan atau diaplikasikan itu adalah dialisis. Banyak lagi sifat koloid yang lainnya, kemudian pembuatan koloid ada dengan cara suspensi dan juga ada dengan cara dispersi. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam pembelajaran dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.